Perkenalkan, nama saya Marcelo Isandriang Kamang, NIM 23024054. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penerapan forward dan backward chaining dalam sistem berbasis pengetahuan serta teknik pencarian. Pada slide pertama yaitu siklus mesin inferensi atau inference engine, yaitu proses dalam inference engine berjalan menggunakan mekanisme match fire, yaitu mencocokkan fakta yang ada dengan aturan yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan baru, yaitu knowledge base atau basis pengetahuan, kemudian database atau fakta yang diketahui. Contohnya, fakta A adalah X, aturan jika A adalah X maka B adalah Y, kesimpulannya adalah B adalah Y. Kemudian pada slide berikutnya yaitu forward chaining atau penelusuran maju. Contoh aturan yang pertama, jika pasien mengalami sakit tenggorokan, kemudian yang kedua, dan diduga mengalami infeksi bakteri. Yang ketiga, maka pasien menderita radang tenggorokan, strep throat. Yang keempat, jika suhu tubuh pasien lebih dari 100 derajat Fahrenheit. Yang kelima, maka pasien mengalami demam. Kemudian jika pasien telah sakit lebih dari 1 bulan. Yang ketujuh, dan memiliki gejala demam. Kemudian yang ke-8, maka dapat disimpulkan pasien terinfeksi bakteri. Contoh proses forward chaining, yaitu siklus pertama, berdasarkan aturan kedua, kesimpulan, kemudian pasien mengalami demam. Siklus kedua berdasarkan aturan ketiga, kesimpulan yaitu pasien terinfeksi bakteri. Kemudian berdasarkan siklus yang ketiga, yaitu berdasarkan aturan pertama, kesimpulan pasien menderita strep throat. Kemudian pada slide berikutnya yaitu backward chaining atau penelusuran mundur. Pendekatan ini disebut juga goal driven reasoning, yaitu metode yang berorientasi pada tujuan akhir. Prosesnya dimulai dari kesimpulan yang ingin dibuktikan, kemudian menelusuri kembali kondisi atau fakta yang dapat mendukung kesimpulan tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan goal atau tujuan yang ingin dibuktikan. Kemudian yang kedua, turunkan beberapa sub-goal, yaitu tujuan pendukung. Kemudian yang ketiga, lanjutkan proses sampai tujuan utama terbukti benar, salah, atau tidak dapat ditentukan karena tidak ada fakta yang cocok. Kemudian pada slide berikutnya yaitu contoh kasus backward chaining. Aturan sama seperti sebelumnya. Yang pertama, jika pasien mengalami sakit tenggorokan, kemudian yang kedua, dan dicurigai terinfeksi bakteri, berarti pasien menderita strep throat. Yang ketiga, jika suhu tubuh pasien lebih dari 100 derajat 100 Fahrenheit, pasien mengalami demam. Yang keempat, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan. Yang kelima, dan memiliki demam sama dengan dicurigai infeksi bakteri. Fakta awal, suhu tubuh pasien 102 Fahrenheit. Kemudian lama sakit sama dengan 2 bulan. Kemudian gejala sakit tenggorokan. Tujuan, membuktikan apakah pasien benar menderita strep throat. Dengan menggunakan aturan atau fakta tersebut, sistem akan bekerja mundur dari kesimpulan untuk mencari kondisi yang mendukungnya. Kemudian pada slide berikutnya yaitu perbandingan forward dan backward chaining. Kelebihan forward chaining yaitu cocok digunakan ketika proses dimulai dari pengumpulan informasi. Kemudian efektif untuk sistem perencanaan, kontrol, dan pemantauan. Kekurangan forward chaining. Yang pertama yaitu sulit menentukan bukti mana yang paling relevan. Yang kedua, dapat menghasilkan pertanyaan yang tidak terkait langsung dengan masalah. Kemudian kelebihan backward chaining.
Yang pertama, fokus langsung pada tujuan atau masalah utama. Yang kedua, pertanyaan yang dihasilkan lebih relevan. Yang ketiga, sangat efektif untuk proses diagnosis. Kemudian kemudian kekurangan backward chaining, yaitu kadang tetap mengikuti jalur penalaran tertentu meskipun seharusnya dialihkan. Kemudian teknik pencarian atau search techniques. Karena kedua metode di atas, forward dan backward chaining, memerlukan strategi pencarian, maka dikembangkan beberapa teknik pencarian untuk mendukung prosesnya, yaitu yang pertama depth first search atau DFS, kemudian breadth first search atau BFS, kemudian best first search. Kemudian depth first search atau pencarian mendalam merupakan teknik pencarian data pada node secara vertikal, biasanya dari kiri ke kanan. Keunggulannya adalah proses pencarian dilakukan sampai ke tingkat paling dalam untuk menentukan solusi optimal. Kelemahannya adalah metode ini bisa memakan waktu sangat lama, terutama jika ruang masalahnya luas. Kemudian yang kedua yaitu breadth first search atau pencarian melebar. Pada metode ini, pencarian dilakukan dengan menelusuri setiap node pada level yang sama sebelum berpindah ke level berikutnya. Kemudian keuntungannya adalah seluruh node diperiksa secara menyeluruh pada tiap tingkatannya. Kelemahannya adalah jika solusi berada di node terakhir, proses menjadi sangat tidak efisien dan memerlukan waktu lama. Selain itu, teknik ini cenderung kurang interaktif karena terkadang harus berpindah topik sebelum topik sebelumnya selesai dianalisis. Kemudian yang terakhir adalah best first search atau pencarian terbaik. Metode ini menggunakan pengetahuan tambahan atau heuristik untuk memandu proses pencarian menuju node yang paling mungkin berisi solusi. Pendekatan ini memiliki jalur terbaik berdasarkan informasi yang dimiliki, sehingga pencarian bisa dimulai dari titik yang paling potensial. Keuntungannya adalah mengurangi beban komputasi dengan hanya menguji solusi yang memiliki peluang terbaik. Kemudian yang kedua adalah dapat berhenti lebih cepat ketika solusi terbaik sudah mendekati ditemukan. Kemudian yang terakhir, menyerupai cara berpikir manusia yang mencari jalan paling efisien menuju hasil. Kesimpulannya adalah forward chaining dan backward chaining adalah dua metode penalaran dalam sistem berbasis pengetahuan. Forward chaining bekerja dari data menuju kesimpulan dan cocok digunakan untuk proses yang dimulai dengan mengumpulkan informasi. Sebaliknya, backward chaining berawal dari tujuan yang ingin dibuktikan dan lebih tepat untuk diagnosis atau pembuktian hipotesis. Kedua metode ini membutuhkan teknik pencarian seperti depth first, breadth first, dan best first agar proses penelusuran solusi menjadi lebih efisien. Secara keseluruhan, penerapan metode yang tepat akan membantu sistem menghasilkan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan menyerupai cara berpikir manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.